Assalamualaikum. Kita masih di di museum lokomotif di Sawalunto ya. Ini sangat menarik. Ada penampakan potret tempo dulu dan kita bisa meminta keterangan kepada narasumber yang ada di museum Sawalunto ini. Assalamualaikum Pak. Ini gimana kan apa penampakannya ataupun cerita yang di belakang kita nih Pak? Jadi waalaikumsalam, kita flashback dulu sedikit. Jadi di zaman Belanda itu ada 3 kelompok pekerja namanya ya. 3 kelompok pekerja, oke. Jadi ada namanya pekerja paksa atau rodi yang lebih dikenal di zaman Belanda, tetapi di Sawalunto disebut dengan orang rantai. Oh, orang rantai ya? Kenapa dia disebut dengan orang rantai? Itu karena kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan badannya dirantai dengan temannya lain. Ya, di kaki yang dirantai itu ada bola besi. Nanti kalau pergi ke lubang suro akan melihat rantai asli yang dipakai orang rantai. Orang rantai Pak ya. Jadi nanti juga akan melihat foto dan data-data, semuanya foto dan data asli dari Belanda yang telah disaring melalui Andri ya. Jadi Belanda tidak mau memberikan foto dan data itu tentang para pekerja paksa atau orang rantai tadi. Jadi 3 kelompok kerja tadi itu pekerja paksa atau lebih dikenal dengan orang rantai, merupakan tahanan kriminal politik Belanda yang ada di seluruh Hindia Belanda, tapi dominannya Jawa. Ya. Terus buruh kontrak. Buruh kontrak ini merupakan tahanan juga, tetapi tahanan ringan. Oh, tahanan ringan ya. Nah, mereka juga didatangkan dari seluruh Hindia Belanda, tetap dominannya Jawa. Oke. Kalau buruh lepas itu adalah masyarakat sekitaran di Sumatera Barat. Oke, buruh harian lepas ya. Buruh kontrak dan buruh lepas ini digaji. Oh gitu ya, digaji berarti ya. Tetapi kalau yang pekerja paksa atau orang rantai tadi tidak gaji ya. Buruh kontrak, buruh lepas digaji. Oke. Cuma Belanda ngambil lagi gajinya. Buruh kontrak ini ya, dia kan juga ditahan. Iya. Mereka gajian 1 kali dalam 2 minggu. Oh, 1 kali dalam 2 minggu Pak ya. Dan ketika itu Belanda membebaskan kepada mereka. Cara Belanda mengambil gajinya, Belanda mengadakan acara. Persis seperti acara pasar malam sekarang. Pasar malam ya. Di situ kan arena judi semua. Ini. Di situ ada wayangnya, ada ronggeng, jelas saweran. Ya, yang ditahan ini kan pada umumnya kan laki-laki, butuh kebutuhan biologis. Iya. Didatangkanlah wanita-wanita penghibur. Jadi seketika itu juga uang mereka habis. Yang menarik Pak, apakah Belanda di zaman itu ada membawa yang kita kenal narkoba ataupun opium? Kalau sampai ke situ kita datanya, dan dari kalau kita cerita sejarah itu kan 2. Ya. Sejarah data dan sejarah publik. Kalau data yang kita dapatkan belum ada. Belum ada ya Pak ya. Ini Pak, yang ini belakang ini, gambaran belakang ini di mana lokasi ini Pak? Ini merupakan terowongan kereta yang dibangun pada tahun 1892. Ya, 1892, terletak dari tempat kita berdiri ini lebih kurang 1 kiloan. Oh, 1 kilo. Nah, 1 kiloan ya. Ini pengerjaannya secara tradisional. Manual. Menggunakan pahat dan martil. Menggunakan lori ini Pak ya, kita bisa lihat. Untuk mengeluarkan sisa kotoran-kotoran yang ada di dalam, seperti bongkar-bongkar batu ini dibuat keluar. Siap. Terima kasih, ini bertambah lagi ilmu kita Pak. Ini memang luar biasa sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, tepatnya di Sawalunto ya. Karena kita cuma mendengar, cuma membaca. Lebih bagus kita langsung eksekusi Pak ya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.